Perkenalkan, kami dari kelompok 3 psikologi ingin menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa kejiwaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nur Muhammad Asani Tapim, dengan NIM 211025, dan di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Leni Septiana, NIM 211037. Perkenalkan, nama saya Maya Najia, NIM 211021. Perkenalkan, nama saya Dani Senayatul Fitria, NIM 211015. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa kejiwaan. Manusia merupakan makhluk berjiwa dan kehidupan kejiwaan tersebut direfleksikan melalui perilaku manusia dan aktivitas manusia. Nah, jadi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama, perilaku refleksif, yaitu perilaku yang spontan, yang terjadi dengan dirinya sendiri atau terjadi dengan sendirinya secara otomatis. Misal kedip mata, gerakan lutut, menarik jari. Yang kedua, perilaku non-refleksif. Perilaku non-reflektif yaitu perilaku yang dikendalikan oleh kesadaran otak. Misalnya berjalan, berlari, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Kemampuan jiwa itu ada tiga. Yang pertama, kognisi, yang berhubungan dengan pengalaman, dan yang kedua, emosi, yang berhubungan dengan perasaan, dan yang ketiga, kognisi, yang berhubungan dengan motif atau kemauan. Semua orang pasti mempunyai pengalaman masing-masing, dan pengalaman itu pasti didasari dengan rasa kemauan dan juga perasaan dan juga keinginan. Dan selanjutnya ada persepsi. Nah, jadi persepsi itu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yang merupakan proses yang terjadi dari stimulus oleh individu melalui alat indera, atau bisa disebut juga dengan proses sensoris. Faktor-faktor persepsi itu ada tiga. Pertama, objek. Objek merupakan stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi. Akan tetapi, stimulus juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan langsung mengenai saraf. Yang kedua, alat indera, saraf, dan susunan saraf. Alat indera merupakan alat untuk menerima stimulus. Saraf merupakan alat untuk meneruskan stimulus yang telah ditangkap oleh alat indera. Susunan saraf yaitu pusat yang berupa otak. Yang ketiga, perhatian merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Hukum-hukum persepsi. Hukum-hukum persepsi itu ada 6. Yang pertama, hukum teknis merupakan penting. Jadi apa yang dipersepsi mempunyai arti yang utuh atau penuh. Yang kedua, hukum Foucault atau bagian yang mendominkan dan melatar belakangi persepsi. Yang ketiga yaitu hukum kedekatan, adalah adanya kecenderungan untuk dipersepsi. Yang keempat, hukum stimulusi. Hukum stimulusi merupakan objek yang sama sebagai suatu kesatuan. Yang kelima, hukum kontinuitas merupakan perkembangan yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus. Lalu yang keenam, hukum kelengkapan. Hukum kelengkapan yaitu kecenderungan orang mempersepsikan sesuatu yang kurang menjadi Konsistensi persepsi. Dalam pembelajaran persepsi, kita perlu mengetahui kekonstanan persepsi atau konsistensi persepsi, yaitu persepsi yang berdasarkan pengalaman yang tetap. Kekonstanan persepsi meliputi bentuk, ukuran, dan warna. Salah satu contoh bentuk persepsi yaitu pada saat kita meminum susu di tempat gelap, kita tetap akan menyebut warna susu itu putih. Padahal dalam
kegelapan warna susu itu tidak tampak. Itulah salah satu bentuk dari kekustanan persepsi. Kita mendeskripsikan objek berdasarkan pengalaman. Persepsi melalui indera. Persepsi melalui indera dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama persepsi visual atau persepsi yang didapatkan dari indera penglihatan yaitu mata. Yang kedua persepsi auditori atau pendengaran yang didapatkan dari indera pendengar yaitu telinga. Yang ketiga ada persepsi pengecapan yang kita dapatkan dari indera pengecap yaitu lidah. Yang keempat persepsi perabaan atau yang didapatkan dari indera tekstil yaitu kulit. Yang kelima persepsi penciuman atau yang kita dapatkan dari indera pencium yaitu hidung. Oke, selamat siang semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilusi. Ilusi adalah panca indera yang disebabkan adanya rangsangan yang ditafsirkan secara salah ataupun tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Contoh ilusi menurut saya, yang pertama itu ketika kita melihat orang lain sedang berlari, namun sebenarnya orang lain tersebut tidak sedang berlari. Adapun juga ketika kita kesalahan mengenali suara seseorang, itu pun dinamakan dengan ilusi. Bentuk-bentuk ilusi pun ada. Yang pertama, ilusi penglihatan. Yang kedua, ilusi pendengaran. Yang ketiga, ilusi pembauan. Yang keempat, ilusi pengecapan. Yang kelima, ilusi perabaan. Namun kita bisa jelaskan bentuk-bentuk ilusi. Yang pertama, ilusi penglihatan. Ketika kita sedang berkendara, kita melihat benda tersebut bergerak-gerak. Itu adalah ilusi penglihatan. Yang kedua, ilusi pendengaran. Ketika kita kesalahan mengenali suatu suara seseorang, itu adalah ilusi pendengaran. Yang ketiga, ilusi pembauan. Ketika kita bau wangi atau bau minyak wangi ya, otomatis akan merasakan bau wangi kan. Tapi yang sebenarnya kita rasakan itu malah bau tinja. Itu adalah ilusi pembauan. Yang keempat, ilusi pengecapan. Nah, ilusi pengecapan ketika kita makan garam, itu kan sebenarnya rasanya asin kan, tapi kita malah merasakannya manis. Itu. Yang kelima, ilusi perabaan. Contoh dari ilusi perabaan, ketika tangan kita ada seekor semut. Seekor semut itu kan kecil ya, tapi kita malah merasakan ada seekor laba-laba di tangan kita. Itu adalah contoh dari ilusi perabaan. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi ilusi itu ada 3. Yang pertama, faktor ilusi kealaman. Yang kedua, faktor ilusi stimulus. Yang ketiga, faktor ilusi individu. Adapun jenis-jenis ilusi itu ada 3 juga. Yang pertama, jenis ilusi fisiologis. Yang kedua, jenis ilusi kognitif. Yang ketiga, jenis ilusi imajinasi dan realita. Namun, kita bisa jelaskan jenis-jenis ilusi. Yang pertama, jenis ilusi fisiologis. Itu terjadi setelah kita melihat suatu cahaya yang sangat terang ataupun melihat pola gambar tertentu di saat yang lalu. Yang kedua, jenis ilusi kognitif. Itu pun terjadi karena anggapan pikiran kita terhadap sesuatu di luar. Yang ketiga, jenis ilusi imajinasi dan realita. Itu terjadi karena gambaran secara otak kita ataupun sebuah ide dari yang kita punya, terus kita perkembangkan luas gitu. Seperti itu dan terima kasih. Kelompok kami sampaikan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.